Menikmati kesendirian, mengasingkan diri, terlihat pemalu di depan publik, dialah seorang introvert yang dianggap antisosial. Emang tidak stres apa sendirian terus? Emang kamu tidak bosan di rumah terus? Aku rasa dia lagi frustasi, itu sebabnya dia menyendiri terus. Dia sombong, tidak mau bergaul dengan yang lain. Aku rasa kita tidak ada yang cocok untuk berteman dengannya. Itu adalah sebagian perkataan orang lain terhadap orang introvert. Meskipun banyak perkataan yang ditujukan kepada orang introvert, mereka hanya menanggapi hal itu dengan tersenyum. Ya, tersenyum. Apa sih yang ada di dalam pikiran introvert? Apa mereka tidak bosan dalam kesendiriannya? Itulah pertanyaan yang akan kita bahas dalam video ini. Seorang introvert lebih fokus kepada hal yang bersifat psikis daripada fisik. Mereka senang menjelajahi ruang pikirannya. Mereka membaca buku, menonton tayangan yang dapat mengasah otak. Majalah American Journal of Psychiatry menyatakan bahwa ada lebih banyak darah yang mengalir di daerah anterior pada otak bagian depan seorang introvert. Bagian ini tentunya berfungsi sebagai pengolah inti, seperti merencanakan sesuatu dan pemecahan masalah. Itulah mengapa sebabnya mereka memiliki kekuatan konsentrasi yang baik. Mereka cepat menangkap dan berinteligensi tinggi. Ya, introvert adalah pemikir yang dalam. Mereka mampu melihat sesuatu hal dari segi manapun, berbeda dengan seorang ekstrovert yang cenderung berpikir secara momentum saja. Selain itu, mereka pandai dalam memilah sesuatu, baik itu hal kecil maupun besar, hal yang berguna maupun tidak, membuat introvert menjadi kepribadian yang lebih unik. Jika memang pemikiran introvert sebaik itu, bagaimana dalam hal berbicara? Apakah mereka dapat menyampaikan pesan secara detail, seperti apa yang ada di dalam pikirannya? Apabila ada dua orang ekstrovert dan introvert yang dihadapkan dengan suatu pertanyaan, maka ekstrovert akan menjawab secara hiperbola, sedangkan introvert menjawab dengan akurat. Apabila mereka melihat seekor ulat di dalam makanannya, maka seorang ekstrovert akan bereaksi melebih-lebihkan daripada seorang introvert. Dua orang ekstrovert dan introvert dihidangkan sebuah makan siang dalam waktu yang bersamaan, maka seorang ekstrovert akan berkata, "Wow, makanan ini enak sekali. Belum pernah saya merasakan yang seenak ini." Lalu seorang introvert akan menjawab, "Iya, enak." Sesimpel itu. Dari segi pemahaman dan informasi, pendapat mereka berdua jelas berbeda. Itulah mengapa sebabnya kepribadian ekstrovert dianggap sebagai perusak survei ataupun membuat survei menjadi tidak akurat. Karena ekstrovert memberikan informasi secara berlebihan sehingga pencatat survei lebih mempercayakan seorang introvert dalam beberapa hal pendataan. Di dunia seni, bahwa orang-orang introvert adalah orang dengan kreativitas berkelas nomor 1. Faktor ini terjadi karena mereka dapat menyelam penuh ke dalam pemikirannya, membaur bersama intuisi dan ketenangan yang bersinergi. Itulah syaratnya agar dapat menciptakan sebuah adikarya. Biasanya seorang introvert gemar menulis, karena dalam menulis mereka dapat lebih terbuka dalam mempresentasikan pemikirannya ataupun membagikan pengalamannya kepada orang lain.